tangis seorang ibu muda membuyarkan hening dini hari di Selasa 21 Oktober 2014 adalah Evelyn Sianipar yang meraung pedih. Kalian tutupin mukanya gimana sih Mbak? Ini bodoh sekali ya, mati dong gitu. Saya bukan beneran, anak saya udah mati, udah biru. Saya puasanya bagaimana mungkin apakah menggunakan sesuatunya nggak ada? Aduh, saya nggak perhatikan lagi. Saya langsung bawa anak saya nggak perhatiin lagi. Saya nggak... Biasanya kan dalam mata nggak nyingkirin, caranya kan kita kan sudah ngecek di sana. Ada Mak. Berarti kan nanti Ada Mak. setelah dia membuat ini kan jauh. Oh nggak ada sih, saya nggak melihat apa-apa sih. Saya cuma lihat darah-darah aja di ini. Udah kaput. Musabab yang menguras air mata Evelyn begitu meremukkan hati. Ia mendapati bocah lelakinya, Jason Matthew Simanjuntak, tak lagi bernyawa di kamar lantai 2 rumahnya di Jalan Bintara 6, Bekasi, Jawa Barat. Kenyataan maha berat yang ditanggung sesiapa orang tua. Wajah Jason, si bocah umur 3,5 tahun, terbekap bantal. Spray kasur terpercik darah. Dan yang paling mengerikan, di pergelangan tangan kanan Jason ada jejak luka sayatan. Barang bukti yang kita sita, 1 bantal, 1 spray dan pisau. Ceritanya lewat tengah malam itu Evelyn baru saja pulang. Ia terheran lantaran pintu rumah tak terkunci. Saya naik langsung ke atas ke kamar anak saya. Pas saya naik ke kamar anak saya, lampu nyala. Lampu kamar pun nyala. Saya lihat anak saya tidur sendiri. Mbaknya mana gitu kan. Saya tegasin lagi. Kan saya belum pasang AC di situ. Dia cuma pakai kipas. Kok ditutupin kayak spray gitu? Kan panas, kenapa tutupin spray kakinya gitu kan. Saya lihat lagi, pastiin. Pas lihat lagi, loh kok itu anak saya tidurnya bantal nutupin kepala dia. Saya langsung kayak meledak tuh, ya mati lah anak saya, ditutupin bantalnya gimana sih? Saya langsung deket, langsung cepet. Pas saya lihat anak saya udah biru dan sudah kaku. Terus ada ini, terus saya langsung gendong anak saya langsung teriak, Tuhan, tolong, saya langsung teriak. Lalu saya turun, saya masih sempat gendong anak saya ke kamar pembantunya, apa yang terjadi, maksud saya apa, ada pencurian atau apa. Mbaknya nggak ada dan nggak ada bajunya. Si mbak yang dimaksud Evelyn adalah Sartinah. Ia pembantu yang baru 10 hari terakhir bekerja di rumah keluarga Janter Simanjuntak dan Evelyn Sianipar. Di sepanjang Senin, Jason memang ditinggal hanya berdua dengan Sartinah. Adakah Sartinah yang menamatkan nyawa Jason? Lantas, di manakah Sartinah? Seorang tetangga membagi informasi penting bahwa ada seorang perempuan keluar rumah Evelyn sembari tergopoh menyeret koper. Si perempuan bertanya arah jalan ke stasiun. Memang karena kita kan lewat, aku juga nggak kenal sih pembantu. Kalau aku kenal mungkin aku kali yang nganterin ke stasiun karena aku nggak kenal. Biasa aja sih, kayak muka-muka orang-orang kampung gitu. Cuma kan aneh, seret-seret koper, sedangkan aku kan orangnya masa bodoh ya. Karena kita kan, bukan aku juga kan nggak asli sini banget gitu loh. Jadi masa bodoh. Seorang balita mati, Jason Matthew Simanjuntak. Seorang pembantu rumah tangga yang mengasuhnya pergi dari rumah, Sartinah. Polisi karuan saja membidik Sartinah. Begitu ketemu keluarganya, mengingat katanya ada pembantunya, sekarang pembantunya nggak ada. Akhirnya dari pembantu nggak ada itu baru kita cari. Kita cari, itu katanya sebelumnya dia pernah punya pacar. Nah, akhirnya kita dapatkan pacarnya di Petamburan, karena Jakarta Pusat. Saya tanya, ternyata dia juga baru kenal. Gerangan siapa Sartinah? Apa latar belakang hidupnya? Dan bagaimana ceritanya sampai Sartinah bekerja di rumah Evelyn? Jason Matthew Simanjuntak, bocah 3,5 tahun, mati dibunuh. Tersangka pembunuhnya Sartinah, pembantu rumah tangga keluarganya. Cerita Evelyn bertemu Sartinah lumayan berliku. Sartinah disodorkan oleh Yayat, penjaga SD Wanasari 07 Cibitung, Bekasi, tempat mertua Evelyn, Linda Hutagaul, mengajar.
Bermodal percaya pada ibu mertuanya, Evelyn menerima Sartinah bekerja sebagai pembantu rumah tangganya. Belinda katanya dia mau si Tutina katanya mau kerja ya kan, saya masukin ya kan, saya kan ya namanya tahu artinya jahat ya kan, saya nggak tahu ya kan apa artinya baik. Dia bilang udah 2 tahunan, kayak gitu. Itu penjaga sekolah juga saya yang masukin ke sekolah itu, gitu. Oh, orang penjaga sekolahnya baik. Baik. Jadi ini mantunya, dia bilang. Kepada Evelyn, Yayat si penjaga sekolah mengakui Sartinah sebagai menantunya. Sartinah adalah istri Ahmad Tarmuji, anak tirinya. Yayat ternyata berdusta soal status Sartinah ini. Ahmad Tarmuji menegaskan bahwa ia dan Sartinah baru sebatas pacaran. Ada apa, Bu? Macet lagi, Bu? Enggak. Ya, enggak. Itu istri kamu, gitu. Dia bukan istri saya, Bu. Dia mah saya baru juga kenal sama dia. Kurang pendengarannya dia. Saya bilang sama mertua saya, Inang nggak salah dengar. Mungkin Inang salah dengar kali dulu itu mereka tuh belum nikah. Enggak, saya nggak salah dengar. Dia bilang mantu. Dia bilang mantu. Berapa kali kamu bikin masalah sama saya? Berapa kali kamu bikin masalah sama saya? Sekarang gue stop tuh. Saya bingung lihat kamu gimana cara ngomong sama kamu ya. Hari pertama, hari kedua udah bikin masalah. Sekarang lagi pakai. Gerangan seorang Sartinah banyak diungkap oleh Ahmad Tarmuji, sang pacar. Bahwa Sartinah pernah menjual diri sebagai PSK di lokalisasi klasteri di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di sana juga Ahmad dan Sartinah kenalan. Dia baru cerita tuh, dia pernah habis kamar di kayu mati kosong-kosong. Cuman itu memang orang Papua. Nah, saya pengen nyoba gitu, coba sana kayu mati kamar kosong-kosong. Saya kamar ketiban. Kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya, Ahmad dan Sartinah pun saling jatuh cinta. Namun, baru sebulan runtang-runtung pacaran, tahulah Ahmad bahwa Sartinah pacarnya punya watak pemarah. Wah, udah jambak saya, cakap. Saya tangkis ya kan, dia masih nyerang, saya diserang ya. Saya pegangin tangannya, malah saya dikawat gitu, dicakar cepet gitu, Pak. Memang ternyata waktu kita anggota kita ke kampungnya Banjarnegara, emang ini gampang marah, gampang tersinggung gitu loh. Gampang marah, ya gampang tersinggung orangnya gitu loh. Pernah di sana juga kamu kacain gitu. Watak pemarah inilah yang menurut hasil sigi polisi kemudian jadi pemantik Sartinah menghabisi balita Jason Matthew Simanjuntak. Sebabnya sepele belaka, Jason rewel melulu. Sartinah mengakuinya saat ia dicokok polisi pada 11 November 2014, sekitar 3 pekan setelah kematian Jason. Intinya dia kesal aja lah, di situ dia kesal. Dia mungkin nggak pernah jadi pembantu kali biasanya ini, ya jadi pembantu mungkin tidak kesal ya itu dia berbuat. Itu pokoknya jawabnya hanya kesal itu aja. Malangnya Jason Matthew Simanjuntak, terbang nyawa si balita 3,5 tahun di tangan pengasuhnya, pembantu pemarah. Pertama itu dia bekap, ini pakai bantal dan pakai selimut. Diperkirakan berapa jam kemudian akhirnya dia periksa urat nadinya maupun yang di leher maupun yang di tangan ini dia periksa. Begitu dia periksa, dia kurang yakin ini udah mati atau belum. Akhirnya dia ngambil pisau di dapur, langsung sama dia dipotong urat nadinya. Anakku dibunuh pembantu. Kasus tragis semacam di Bekasi, Jawa Barat itu sebelumnya juga meletup di Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Kejadiannya di bulan Juli 2014, tepat 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Ternyata bukan damai yang mengantar ke hari kemenangan bagi umat Islam itu.
gempar yang malahan terumbar. Pagi itu, warga menemukan sesosok jasad bayi tergolek dekat lapangan bulu tangkis. Umurnya diperkirakan baru 1,5 tahun. Belakangan diketahui namanya Janet Gracia. Di tubuh Janet Gracia ada luka tusukan dan sayatan. Pun, mayatnya ditutup seadanya dengan terpal dan spanduk. Mengenaskan. Pelakunya ternyata orang dalam lingkaran kehidupan keluarga Indra Ayang dan Irene, orang tua Janet. Ialah Donna, si pembantu rumah tangga keluarga muda itu. Donna akhirnya dibekuk polisi saat bekerja di toko mainan di Pekanbaru. Sebelumnya, Donna sempat 1 bulan buron keluar kota. Donna agaknya punya masalah dalam hidupnya. Ia rajin gonta-ganti nama. Pada keluarga Irene, ia mengaku bernama Donna. Ketika Donna ditangkap, pemilik toko mainan tempat Donna bekerja mengenal si karyawati bernama Juni. Namun, dalam pemeriksaan polisi kemudian, dipastikan nama asli Donna adalah Yulia. Dia kekeh dengan nama Juni. Tempat lahirmu di mana? Di Rengat. Setelah kita tanyakan di Rengat sebelah mana, dia nggak bisa jawab. Nah, disitulah dia mulai kebingungan, membuat kebohongan-kebohongan ini. Akhirnya kita datangkan korban untuk melihat disamakan. Dan korban mengatakan iya. Oh ya, akhirnya dia ngaku. Yulia dipertemukan dengan pasangan Irene dan Ayang lewat yayasan penyalur pembantu rumah tangga. Kebetulan, orang tua muda itu butuh pengasuh untuk anak mereka, Janet, bayi Janet Gracia. Sebenarnya saat itu pihak yayasan menyatakan sudah kehabisan pembantu. Kemudian, Yulia yang sebenarnya belum lama datang mendaftar di yayasan ditawarkan kepada Irene. Sang ibu muda Irene sempat meragu pada Yulia. Hari pertama Donna alias Yulia bekerja, semuanya baik-baik saja. Namun, berselang hanya 1 hari kemudian, masalah sudah meletup. Kunci pintu pagar hilang. Yulia kena dimarahi ibu mertua Irene. Yulia dituding yang menghilangkan kunci pagar itu. Tak ada yang mengira kena damprat dituding menghilangkan kunci pagar itu begitu membekas di benak Yulia. Ditambah lagi, di hari itu juga Yulia diberondong omelan ibu mertua Irene lagi. Bingung lihat kamu gimana cara ngomong sama kamu ya. Hari pertama, hari kedua udah bikin masalah, sekarang lagi. Yulia dituding lalai tak mengawasi masakan. Di 1 hari itu, Yulia kena semprot 2 kali. Lagi-lagi oleh ibu mertua Irene. Kenyang diomeli, Yulia sakit hati. Yulia menggendong bayi Janet Gracia keluar rumah. Yulia juga memboyong sakit hati yang masih membara. Sakit hati diomeli ibu mertua majikannya. Saat Yulia membawa Janet pulang, cerita horor itu lantas bermula. Ini dia. Entah apa yang bikin Yulia tertarik begitu melihat sebilah pisau tergeletak. Aku bingung buat apa pisau nih, aku bilang itu udah sampai sana. Pas udah sampai di sana Sambil gendong. iya sambil gendong si Janet. Terus pakai tangan kanan atau tangan kiri? Gendong si Janet tangan kanan. Udah itu udah sambil gendong si Janetnya waktu itu tuh rewel. Kenapa tuh? Nggak tahu, rewel aja dia, mau lasak lagi tuh, mau turun, mau ini. Aku kesal. Rewel dan tangis Janet makin membakar kesal Yulia. Yulia membawa si bayi kembali keluar rumah. Namun kali ini bersama dengan sebilah pisau. Dan tragedi terhadap si bayi menemu waktunya yang paling ngeri. Yulia melakukan segala yang orang waras niscaya bakal gagal menalarnya. Bayi Janet Gracia tinggal nama. Bahkan Yulia juga memutilasi si bayi. Terus kan aku bawa ke kamar mandi, terus aku bekap langsung mulut si Janet sama hidungnya.
bekapnya pakai tangan atau pakai Tangan. tangan? Tangan kanan atau tangan kiri? Gak ingat lagi. Dua-duanya tangannya. Yulia, si pengasuh bayi, mengantar momongannya ke jalan kematian. Dan banyak peran dimainkan oleh sebilah pisau temuan. Terbangnya nyawa balita Jason Matthew Simanjuntak dan Janet Gracia oleh pembantu rumah tangga niscaya menjadi pelajaran penting bagi sesiapa orang tua. Komnas Perlindungan Anak mencatat, tahun 2013 lalu, kasus kriminal oleh pembantu rumah tangga tergolong menonjol. Di 2013 itu kita ada 342 kasus seperti itu. Dan di 2014 ini memang agak menurun menjadi 200-an lebih gitu, termasuk yang di Bekasi. Tapi artinya apa? Modus-modusnya itu ada yang khusus untuk betul-betul dia mengasuh, ada yang berlatar belakang mau menguras rumah. Ketika kebutuhan akan tenaga pembantu datang, teliti dan tidak terburu-buru jadi panduan saat berburu. Kalau zaman dulu kan pembantu bisa-bisa dianggap saudara, seperti saudara, ya kan? Seperti bagian dari keluarga, ya kan? Keluarga ada nenek saya pembantu yang banyak yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai anaknya cucunya ikut masih ikut membantu, ya kan? Nah, hubungan-hubungan seperti itu sekarang memang sulit hilang, ya memang harus lebih teliti dalam mewawancara, ya, melakukan interview dalam rekrutmen itu ya, kan kalau rekrutmen lebih teliti, misalnya asalnya dari yayasan apa misalnya, ya kan? Dia kenal ketua yayasannya ditanya dulu, kamu dapat dari mana, ya? Anda nggak rekomendasi, dia pernah bekerja di mana saja, ya? Itu penting, artinya dia tahu track record dari si orang yang kemudian dia rekrut ini, dan itu bisa dilakukan. Kebanyakan orang kebanyakan ibu-ibu tidak teliti karena ya itu karena kesibukannya, akhirnya dia ketua yayasan kirim. Rampung dengan urusan berburu pembantu, ada satu kunci lagi yang perlu ditumbuhkan di rumah, komunikasi. Memanusiakan pembantu juga persoalan yang tiada boleh dipandang sebelah mata. Di atas semua itu, jaga anak-anak kita.